Halo teman-teman, bertemu bersama dengan saya Teresia Andriani. Saya mahasiswi dari D4 Teknik Perpipaan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pompa dan kompresor. Ada 4 topik bahasan di sini. Yang pertama ada pompa sentrifugal, yang kedua ada pompa mixed flow, yang ketiga ada kompresor sentrifugal, dan yang keempat ada rangkaian pompa seri dan paralel. Apa aja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama ada prosedur pengujian, yang kedua ada pengambilan data, pengolahan data, dan karakteristik kerja. Langsung aja kita masuk ke pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal merupakan pompa dengan gerak fluida cair karena adanya konversi energi kinetik akibat putaran sudut-sudut pompa menjadi tekanan. Nah, berikut merupakan skema pengujian pompa sentrifugal atau langkah pengujian pompa sentrifugal. Yang pertama, kita akan membuka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Yang kedua, kita akan menutup gate valve setelah collecting tank tersebut kosong. Lalu kita akan membuka penuh delivery valve dan menjalankan pump dan men-setting kecepatannya. Kemudian yang kelima, kita akan memvariasikan bukaan delivery valve. Yang keenam, untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh, yang pertama tutup gate valve pada collecting tank, yang kedua ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y, dan yang ketiga ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Lalu ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Nah, karena kita belum bisa memasuki bengkel karena keadaan seperti ini, jadi kita mengambil data secara daring yang disiapkan oleh Bapak Burniadi Mubala. Yang pertama kita akan menentukan setting kecepatan, RPM. Lalu kita akan mengatur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Kita akan mengklik tombol run, lalu mencatat data keluaran berupa kenaikan volume, durasi, tekanan masuk dan keluar, serta arus listrik. Lalu mengulang lagi langkah 2 hingga 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal 80%, 60%, 50%, 40%, dan 20%. Kemudian ulangi langkah 1 hingga 5 untuk semua kecepatan yang berbeda. Nah, berikut merupakan contoh data hasil pengujian pompa sentrifugal pada RPM 1880. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita akan mengolah data. Yang pertama, kita mengubah satuan ke satuan internasional untuk memudahkan kita dalam mengolah data. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung debit aliran fluida menggunakan rumus berikut. Lalu menghitung beda tekanan discharge suction. Lalu yang keempat, menghitung head yang dihasilkan pompa dengan rumus sebagai berikut. Yang kelima, kita akan menghitung daya hidrolik pompa. Yang keenam, kita akan menghitung daya mekanik yang disuplai motor. Kemudian kita akan menghitung efisiensi menggunakan rumus berikut dan melakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan ditampilkan lalu membuat grafiknya. Jadi ada 5 grafik di sini. Nah, berikut merupakan contoh pengolahan data pompa sentrifugal yang sudah diubah satuannya ke satuan internasional. Lalu ada karakteristik kerja pompa sentrifugal. Yang pertama, karakteristik pompa sentrifugal adalah kapasitas aliran, kebutuhan daya, head, dan efisiensi. Kemudian yang kedua, semakin tinggi debit aliran fluida yang mengalir, maka perbedaan tekanan discharge suction pompa akan cenderung menurun, dan semakin tinggi kecepatan putarnya, nilai perbedaan tekanan discharge suction pompa akan lebih kecil. Yang ketiga, pada praktikum ini, dengan bertambahnya debit aliran fluida, efisiensi akan cenderung menurun. Yang keempat, daya mekanik motor meningkat seiring dengan kenaikan nilai debit aliran fluida. Oke, selanjutnya kita akan ke pompa mixed flow.
Pompa mixed flow sendiri merupakan gabungan antara pompa sentrifugal dan pompa aksial. Pompa aliran campur dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dan head sedang. Lalu kita akan melakukan pengujian dan pengambilan data secara daring. Sama seperti sebelumnya, menentukan setting kecepatan, mengatur slider bukaan, kemudian kita mengklik tombol run, mencatat data keluaran, mengulangi langkah tersebut, langkah 2-4 untuk bukaan kartu berbeda sebanyak 5 kali, lalu mengulangi lagi langkah 1 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Nah, berikut merupakan contoh data hasil pengujian pompa mixed flow pada RPM 764. Lalu kita akan melakukan pengolahan data pompa mixed flow. Yang pertama, kita akan mengubah satuan ke SI. Lalu kita akan menghitung debit aliran fluida untuk setiap titik, yaitu dengan rumus berikut. Q sama dengan delta V per delta T. Kemudian kita akan menghitung beda tekanan discharge suction. P keluar min P masuk. Yang keempat, kita akan menghitung head yang dihasilkan oleh pompa dengan rumus berikut. Yang kelima, kita akan menghitung daya hidrolik pompa sama seperti sebelumnya. Kita akan menghitung daya mekanik yang disuplai motor dengan rumus PM sama dengan sebagai berikut. Lalu yang ketujuh akan menghitung efisiensi dari pompa mixed flow, dan yang ke-8 akan melakukan perhitungan. Lalu kita membuat grafiknya. Jadi ada 5 grafik totalnya sama. Nah, berikut merupakan contoh pengolahan data pompa mixed flow pada RPM 764. Nah, karakteristik kerja pompa mixed flow yang pertama, perbedaan tekanan discharge suction dan head pompa akan cenderung menurun, dan ini berlaku untuk semua kecepatan putar yang berbeda. Yang kedua, semakin tinggi kecepatan putarnya atau RPM, nilai daya hidrolik pompa yang dihasilkan juga semakin tinggi. Yang ketiga, daya mekanik motor yang dihasilkan pompa akan konstan. Kita lihat dari kurva yang hanya seperti garis lurus, dan ini berlaku untuk semua kecepatan putar yang ada di tabel. Jadi efisiensi tiap kecepatan putarnya tidak memiliki selisih yang cukup banyak dan hanya dalam kisaran 50-80%. Yang ketiga, kita akan masuk ke kompresor sentrifugal. Nah, berikut merupakan pengujian dan pengambilan data kompresor sentrifugal. Yang pertama, kita akan buka penuh katup discharge seperti di gambar, kemudian menjalankan motor dan kompresor, mencatat tekanan dan temperatur suction discharge. Kemudian yang keempat, kita akan mencatat beda ketinggian di venturimeter. Yang kelima, kita akan memvariasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Keenam, kita mencatat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan, dan kita akan mengulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Nah, berikut merupakan contoh pengolahan data kompresor sentrifugal. Maksudnya ini adalah contoh pengambilan data kompresor sentrifugal pada RPM 150.400. Nah, ini baru pengolahan data kompresor sentrifugal. Yang pertama, untuk mempermudah, kita akan mengubah satuan ke SI. Lalu kita akan mengubah tekanan, suction, dan discharge dari satuan relatif bar ke absolut atau KPA bar, dan lain-lain. Kemudian kita akan menghitung massa discharge dan suction menggunakan persamaan gas ideal. P sama dengan rho kali R kali T. Kemudian kita akan mengubah beda tekanan venturimeter delta P ke satuan PA.
Pascal. Kemudian kita akan menghitung kecepatan aliran dengan formula berikut. Lalu kita akan menghitung laju aliran, massa aliran fluida untuk setiap titik dengan formula sebagai berikut, menentukan rasio tekanan, dan menghitung temperatur isentropik keluar. Lalu yang ke-9 kita akan menghitung head isentropik. Lalu menghitung kerja isentropik dan daya aktualnya. Yang ke-11 kita akan menghitung efisiensi isentropik, menghitung daya mekanik yang disuplai motor. Cukup panjang ya cara untuk mengolah data pada kompresor sentrifugal ini. Yang ke-13 kita akan menghitung efisien total, dan yang terakhir sama akan membuat grafik sebagai berikut. Nah, berikut merupakan karakteristik kerja kompresor sentrifugal. Yang pertama, kompresor sentrifugal sangat dipengaruhi oleh density atau kepadatan dari gas atau udara. Yang kedua, kompresor sentrifugal memiliki kemampuan untuk bekerja dengan efisiensi yang cukup tinggi. Efisiensi kerja ini sendiri diimbangi dengan kemampuan beroperasi pada jangkauan tekanan dan juga kapasitas yang cukup besar. Yang ketiga, memiliki kecenderungan dapat bekerja pada rasio putaran di atas 3000 rpm atau bisa dikategorikan cukup tinggi. Yang keempat, ada rangkaian pompa seri dan paralel. Nah, berikut merupakan contoh gambar dari pompa tunggal, pompa seri, dan pompa paralel. Sama, kita akan melakukan pengujian dan pengambilan data secara daring. Langkah-langkahnya juga sama. Nah, berikut merupakan pengujian dan pengambilan data pompa tunggal secara luring. Nah, contoh data hasil pengujian pompa tunggal pada RPM 2400. Pengujian dan pengambilan data konfigurasi seri. Mesin dalam kondisi mati, kita mengatur katup-katup dengan konfigurasi buka V1 hingga V5, menjalankan pompa 1 dan pompa 2, kemudian mengatur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Mencatat variabel debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter dan tekanan di P1 dan P2. Lalu kita memvariasikan bukaan katup V5. Untuk setiap variasi bukaan katup, kita mencatat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Kemudian mengembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Dan yang terakhir memvariasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan menjaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi. Kemudian kita mengulangi langkah 4 hingga 7 untuk setiap variasi kecepatan putar. Adik, sudah dicek. Kemudian ini adalah contoh pengolahan data 2 pompa seri pada RPM 2400. Nah, berikut merupakan pengujian dan pengambilan data konfigurasi paralel. Contoh pengolahan data. Contoh pengambilan data secara daring. Jadi belum pengolahan data 2 pompa paralel. Karena ini baru pengolahan datanya. Sama, mengubah satuan ke SI, kemudian menghitung debit aliran fluida, menghitung beda tekanan discharge suction, menghitung head yang dihasilkan pompa,
menghitung daya hidraulik pompa, menghitung daya mekanik yang disuplai motor. Jadi ada P1 dan P2, kemudian untuk pompa tunggal sebagai berikut, dan pompa seri, pompa paralel, PM sama dengan P1 plus P2. Menghitung efisiensi pompa seperti biasa, dan yang terakhir melakukan perhitungan serta membuat grafik terhadap debit. Karakteristik kerja dari pompa seri yaitu untuk meningkatkan tekanan pada jaringan pipa dan mempunyai debit yang sama. Jadi seperti pada gambar tersebut, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada pompa paralel. Pompa paralel sendiri untuk menambah kapasitas atau debit air dan untuk menghemat listrik dengan mengatur hidup atau mati pompa sesuai dengan debit yang diperlukan namun mempunyai head yang sama. Maaf ya, ini seharusnya H1 sama dengan H2 sama dengan head 3. Jadi bukan Q ya untuk pompa paralel. Nah, berikut merupakan salah satu case jika diameter rotor pompa sentrifugal diameter sama dengan 7,5 inch dan diameter rotor pompa mixed flow sama dengan 12 inch. Nah, kita harus menghitung kecepatan spesifik kedua pompa, menghitung kapasitas spesifik kedua pompa, head spesifik, lalu membuat grafik sebagai berikut. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan Excel dari pompa sentrifugal. Nah, berikut adalah grafik pompa sentrifugal head spesifik terhadap kapasitas spesifik. Pada grafik pertama ini, yaitu grafik perbandingan kapasitas spesifik dan head spesifik. Pada grafik ini, kurva terlihat menurun. Kurva menurun seiring bertambahnya kapasitas spesifik pompa. Ini berarti dengan bertambahnya nilai kapasitas spesifik pompa, maka nilai head spesifik pompa akan menurun juga. Nilai head spesifik pompa yang cenderung menurun terjadi pada semua kecepatan putar. Yang kedua ada pompa sentrifugal, kecepatan spesifik terhadap kapasitas spesifik. Merupakan grafik perbandingan kapasitas spesifik dengan kecepatan spesifik. Pada grafik ini terlihat kurva naik seiring bertambahnya kapasitas spesifik pompa. Dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya kapasitas spesifik pompa, kecepatan spesifik pompa akan meningkat juga. Meningkatnya kecepatan spesifik terjadi pada semua kecepatan putar. Semakin tinggi kecepatan putarnya, kecepatan spesifik pompa juga akan tinggi. Nah, berikut merupakan tabel pengolahan data dari pompa mixed flow jika diameter diubah menjadi 12 inch. Perhitungan Excel. Grafik pompa mixed flow, head spesifik terhadap kapasitas spesifik. Pembahasannya adalah pada grafik ini, kurva terlihat menurun. Kurva menurun seiring bertambahnya kapasitas spesifik pompa. Ini berarti dengan bertambah nilai kapasitas spesifik pompa, maka nilai head spesifik pompa akan menurun. Nilai head spesifik pompa yang cenderung menurun terjadi pada semua kecepatan putar. Selisih atau perbedaan nilai head pada setiap kecepatan putar tidak terlalu banyak. Terlihat pada grafik kurva yang saling berhimpit. Dan yang terakhir ada pompa mixed flow, kecepatan spesifik terhadap kapasitas spesifik. Grafik perbandingan kapasitas spesifik dengan kecepatan spesifik pompa. Pada grafik ini terlihat
kurva naik seiring bertambahnya kapasitas spesifik pompa. Dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya kapasitas spesifik pompa, kecepatan spesifik pompa akan meningkat juga. Meningkatnya kecepatan spesifik terjadi pada semua kecepatan putar. Semakin tinggi kecepatan putarnya atau RPM, kecepatan spesifik pompa juga akan tinggi. Bertambahnya nilai kapasitas spesifik pompa, nilai kecepatan spesifik akan terus naik secara konstan.